Coach Abdul Haris ini spesialnya di TB melatih usia berapa? Kebetulan di Tunas Betawi kali ini saya pegang usia 13. Usia 13 tahun, tepatnya itu kelahiran 2011-2012. Jumlah usia 13 di TB saat ini berapa? Di Tunas Betawi itu ada yang terdaftar sekarang itu ada 38. Masih ada beberapa yang baru masuk lagi, itu belum masuk data, sekitar ada 5 atau 7 orang. Jadi lumayan banyak lah di usia 13 ini, sampai 40 lebih lah. Jadi di usia 13 biasanya pola atau metode latihan apa yang diberikan di Tunas Betawi? Di Tunas Betawi ini khususnya karena kita mengikuti regulasi dari Askot Jakarta Barat kan ya. Usia 13 ini adalah usia peralihan nih. Dari tadinya main lapangan kecil yang 9 lawan 9 atau 7 lawan 7, sekarang udah mulai dia memasuki lapangan besar. Otomatis yang perlu dilatih paling utamanya di sini tentang power, penambahan power, gimana caranya menambah power tendangannya mereka gitu, karena yang tadinya lapangan kecil sekarang lapangan lebih luas lagi, harus sampai dari ujung sana ke ujung sini gitu, jadi otomatis kita tambahin banyak di latihan power juga. Tentunya juga latihan fisiknya ditambah ya, pasti karena durasi mainnya pun bertambah ya. Durasi main bertambah, betul. Nah, kemudian seberapa beda tuh antara usia 13 nanti dengan 15-17 tuh pola latihannya dengan U13? Nah, untuk U13 sendiri ini kan masih, karena ini Tunas Betawi ini termasuknya SSB pembinaan, jadi dari yang nggak bisa sampai yang bisa semuanya kumpul tuh. Jadi kita menyesuaikannya memang dengan anak-anak yang masih belum bisa nendang itu di usia 13, karena peralihan tadi dari lapangan kecil ke lapangan besar, agak belum bisa dimasukin langsung ke taktik dan strategi. Jadi perbedaannya mungkin dengan yang usia 15 itu mereka sudah memperdalam masalah taktik dan strategi, tapi sementara kalau untuk di U13 ini membiasakan peralihan, lari yang lebih jauh, tenaga yang butuh dikeluarkan lebih jauh, power tendangan yang lebih jauh gitu. Jadi lebih ke situnya aja dulu gitu. Perbedaannya di situ sama U15-nya. Kalau untuk pola latihan selain di program latihan biasa di jam-jam latihannya Tunas Betawi, ada nggak pesan atau harus yang dikerjakan pola latihan di rumah misalnya untuk menambah katakanlah menambah jam latihan mereka di rumah selain di SSB? Ya, itu pasti ada. Selama ini kami, terutama saya, pasti memberikan PR itu. Misalnya dalam seminggu ini saya kasih tugas setiap hari harus push up sebanyak 100, pagi 25, siang 25, sore 25, malam 25, begitu juga dengan sit up, squat jump, dan skipping. Kita ada suruh jogging 15 menit sehari gitu. Untuk penambahan mereka, kekuatan mereka, dan itu pun kita pantau siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Nah, saya menyiasatinya, kadang orang tua kan nggak setiap waktu bisa mantau anaknya di rumah, ada yang bekerja, ibunya mungkin ke pasar atau masak. Nah, maka saya bikin grup juga tuh anak-anak. Jadi untuk mantau absen hari ini siapa yang belum ngerjain tugasnya gitu. Jadi dipantau terus demi mengejar ya waktu latihan yang sangat kurang sebenarnya, karena kita susah nih nyesuaiin antara jadwal latihan, lapangan yang kita dapat. Jadi selain di jam latihan juga mereka diharuskan menambah kasih tugas di rumah, latihan-latihan di rumah, dengan gerakan, dengan lari atau apa yang di. Kemudian itu dari pola latihan. Kalau dari strategi menghadapi katakanlah suatu kompetisi, pertandingan, itu bagaimana Coach? Persiap untuk strategi dalam menghadapi pertandingan, yang dalam hal ini kan kita masih mengikutinya Liga Askot ini, itu saya sudah mulai masukin juga strategi ke anak-anak, membiasakan jadi agar main itu bukan kosong aja, seperti misalnya bola di kanan semua ngumpul di kanan gitu, tapi saya bahkan udah bagi lapangan ini menjadi 3 bagian. Saya cukup bilang 1, 2, atau 3, maka mereka akan bermain dengan cara yang berbeda. Itu sudah mulai saya masukkan juga, walaupun nanti pematangannya ada di U15 sebenarnya, tapi saya sisipin strategi main dan taktik main juga. Kalau ini Coach, latihannya itu hari apa aja Coach di Tunas Betawi? Khusus untuk U13 ini kita di hari Selasa itu jam 4 sampai jam 6 sore. Latihannya di lapangan Interkon. Sementara di hari Jumat ini kita jam 2 sampai jam 4, sama Minggu pagi dari jam 8 sampai jam 10 siang.
Untuk latihan fisik itu khusus di hari tertentu atau setiap jam latihan ada latihan fisik? Enggak, biasanya kalau fisik karena gini, mengingat kalau di hari sekolah, rata-rata mereka datang ke lapangan itu Sudah dengan lelah. kondisi yang sudah lelah, jadi tidak mungkin dikasih di hari Selasa atau hari Jumat. Ya. Paling kita berikannya tuh di hari Minggu. Minggu biasanya kita suka latihan di lapangan Serengseng ini, atau kita bawa keluar ke Ya. hutan kota, supaya mendapatkan suasana yang berbeda, jadi mereka melakukan latihan fisik dengan tetap suasana hatinya tetap senang gitu ngelaksanainnya. Gitu. Jadi ada hari tertentu untuk latihan fisik Iya, ya? di hari Tidak, Minggu tidak tiap biasanya. hari Tidak. jam latihan ya. Heeh. Ya. Kemudian coach, dari tadi U13 ke 15 ke 17. Nah, biasanya kesulitan tiap-tiap usia kan berbeda nih. Paling sulit dalam melatih anak-anak usia ini kira-kira yang usia berapa nih yang paling paling sulit? Ini kan transisi dari 11 ke 13. Iya. Dan memang lapangannya pun berubah. Mungkin jam durasi bermainnya pun Berubah. Nah, kira-kira kendala apa sih yang menjadi keluhan dari pelatih atau anak-anak? Ya, sebenarnya kendala yang paling ketaranya itu adalah tadi yang saya bilang di powernya itu, power tendangan. Jadi kadang kita mau mainin strategi seperti misalnya bola-bola crossing. Nah, mereka nggak kuat gitu, crossingnya tuh masih belum kuat usia gitu. 11 peralihan ke 13. Peralihan ke 13. Jadi belum kuat tuh yang usia 13 karena biasa mainnya hanya lapangan kecil aja gitu. Yang paling ketara itu di power, rata-rata hampir di setiap SSB yang saya rasa itu aja tuh. Makanya kadang kita kalau menerapkan strategi paling gampangnya kalau lawan nggak kuat nendang dari gawang, udah kita tekan di atas aja, udah tuh nggak bisa keluar dari tekanan biasanya gitu. Karena apa? Berkaitan dengan powernya. Ya. Itu yang paling utamanya tuh. Jadi yang agak susahnya untuk naikin power itu kita nggak bisa cuma seminggu 2 kali latihan. Itu tadi makanya saya harus kasih tugas juga. Cuma terkadang anak-anak di rumah pun kadang kan sudah capek, sudah lelah, mereka istirahat, atau tambah gangguan paling utamanya itu adalah handphone. Mereka main game di handphonenya kalau di rumah gitu. Jadi mau ngelaksanain tugasnya aja nggak maksimal. Ya. Itu sih yang paling kelihatannya masalah di usia peralihan. Biasanya kan di setiap SSB ada staf pelatihan ya. Nah, untuk setiap usia biasanya kan pola latihannya untuk usia 9, 11, 13 sampai ke 17 itu kan berbeda-beda. Nah, itu inisiatif dari masing-masing pelatih atau sudah didiskusikan atau turun dari head coach nih programnya bagaimana? Ya, yang pertama pasti turun dari head coach-nya, dari kepala sekolahnya Coach Iwan dalam hal ini. Tapi yang kedua juga, kebetulan kan kita di sini hampir rata-rata sudah memiliki lisensi, jadi sudah ada kurikulum langsungnya dari turunan dari PSSI-nya. Bahwa di usia 9 itu adalah usianya bersenang-senang. Bagaimana mereka menyukai sepak bola gitu. Ketika habis bertanding, mau menang atau kalah, tetap yang penting latihan tetap banyak lagi. Nah, itu mereka menang. Bukannya bertanding kemudian menang tapi ada yang kecewa karena nggak main nih, karena nggak dimainkan akhirnya besoknya nggak latihan lagi. Nah itu berarti namanya bukan berhasil, karena di usia 9 kita nerapinnya sama di usia 11 itu adalah masih bersenang-senang gimana caranya anak-anak itu bisa menyukai sepak bola gitu. Nah baru di usia 13 itu masa peralihan, yaitu pengembangan skill dan pengetahuan tentang taktik dan strategi. Ada di usia saya ini gitu, mulai diperdalam lagi skill, taktik dan strategi. Mulai di situ dimasukkan juga, sisipkan sedikit sesekali tentang persaingan antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk masuk ke tim inti itu harus perjuangan lebih keras lagi gitu. Walaupun tetap kalau saya pribadi di U13 ini, misalnya saya bawa 18 pemain ke suatu pertandingan, maka harus 18-nya ini main semua. Tetap masih harus main semua karena mereka masih di tahap pengembangan skill dan pengetahuan taktik dan strategi. Sementara di usia 15 ke atas nanti itu masuk usia prestasi. Nah di usia prestasi ini nggak bisa lagi tuh pemain berleha-leha, dituntut dia kedisiplinan dalam latihan, dan bukan cuma hanya latihan aja tapi latihannya harus menghasilkan progres sehingga bisa memastikan satu tempat mereka untuk di starting 11 di dalam pertandingan. Apabila pelatih memang tidak memerlukan pemain untuk diturunkan dari 18 pemain, misalnya hanya dimainkan cuma 15 gitu, ada 3 pemain yang nggak dimainkan, itu tidak ada masalah di situ karena dia udah masuk di usia prestasi. Nah di sini dipakainya seperti itu, ditekankannya oleh head coach kita, Coach Iwan, maupun dari
apa yang kita dapatkan melalui kurikulum kursus kepelatihan kita. Ya, itu. Jadi seorang pelatih juga harus tahu fisiologi anak, ya, Psikologi anak. psikologi anak, kemudian emosionalnya anak juga ya harus Betul. tahu. Penting itu. Ya. Harapan saya untuk anak-anak asuh saya di SSB Tunas Betawi U13 ini tentunya sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan oleh PSSI dan juga kepala sekolah kita, yaitu Coach Iwan, gimana caranya mereka bisa mengalami progres dalam bermain sepak bola maupun dalam pengetahuan taktik dan strategi. Akhirnya tentunya kita juga berharap tentunya nanti dari U13 ini begitu menginjak ke usia prestasi, mereka udah bukan lagi mencari prestasi di SSB ini, tapi udah bisa meningkat ke level yang lebih tinggi lagi. Apakah dia ada di Suratin ataupun di EPA nantinya, untuk kemudian mereka terdata di database PSSI, dan harapan saya nanti ada dari anak didik saya ini yang bisa ikut mengharumkan nama bangsa Indonesia ke depannya. Amin, amin, amin.